Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membedah salah satu raksasa properti di bursa kita, yaitu BKSL. Pertanyaan besarnya yang mungkin ada di benak Anda semua adalah, apakah saham ini sebetulnya harta karun terpendam atau jangan-jangan cuma jebakan yang kelihatannya indah? Oke, kita langsung aja ke pemicunya. Ada desas-desus kesepakatan penjualan tanah yang nilainya sampai triliunan rupiah. Nah, di pasar saham kita, kalau ada berita yang kedengarannya seheboh ini, seringkali rasanya terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan? Dan rasa curiga itu wajar banget. Seperti yang ditulis di sumber kita, investor di Indonesia itu udah sering kena prank sama berbagai macam gimmick pasar. Jadi, pas ada berita yang kedengarannya fantastis, refleks pertamanya itu bukan kagum, tapi justru curiga. Mari kita dalami bareng-bareng, apakah kecurigaan ini ada dasarnya? Kita mulai dari bagian pertama, rumor triliunan rupiah yang jadi pusat perhatian ini. Sebenarnya kesepakatan apa sih yang ada di baliknya? Nah, ini dia angkanya. Jadi, ada pembeli namanya Genting Properti Abadi yang setuju buat beli lahan sekitar 152 hektar. Nilai transaksinya kurang lebih 2,05 triliun rupiah. Coba deh kita lihat harga per hektarnya, hampir 13,5 miliar rupiah. Angka yang super besar dan langsung bikin kita mikir, apa sih yang bikin tanah ini bisa semahal itu? Nah, untuk bisa ngerti kenapa harganya bisa semahal itu, kita harus bedah dulu asetnya. Jadi, di bagian kedua ini, kita akan coba intip seberapa besar sih bank tanah yang dimiliki oleh BKSL. Dan ini dia skalanya. BKSL itu menguasai tanah untuk pengembangan seluas hampir 15.000 hektar. Ini bukan cuma perusahaan properti biasa. Ini salah satu pemilik tanah terbesar di bursa kita. Luasnya luar biasa. Sebelum lanjut, ada satu konsep penting yang harus kita pahami bareng, yaitu nilai buku. Gampangnya gini, ini adalah harga beli tanah di zaman dulu yang tercatat di pembukuan, bukan harga pasarnya sekarang. Nah, ini poin yang krusial banget untuk perbandingan kita selanjutnya. Dan disinilah momen wow-nya. Secara rata-rata, tanah BKSL itu tercatat di buku dengan nilai cuma sekitar Rp78.000 per meter persegi. Cuma segitu. Sekarang bandingkan dengan harga yang Genting berani bayar, hampir 1,35 juta rupiah per meter persegi. Jomplang banget kan? Ini nunjukin betapa asetnya ini dinilai sangat rendah di neraca perusahaan dibanding potensi harga pasarnya. Oke, potensi valuasinya emang kelihatan luar biasa. Tapi pertanyaannya, sekarang ini beneran gak sih? Di bagian ketiga kita geser dari potensi ke bukti nyata. Kita akan coba ikuti jejak aliran dana dari Genting. Nah, ini dia pertanyaan kunci dari para investor yang skeptis. Transaksi triliunan ini beneran didukung uang tunai? Atau jangan-jangan cuma permainan angka di atas kertas buat naikin sentimen pasar aja? Dan ini dia jawabannya, bukan cuma janji. Kita bisa lihat jejak uang mukanya. Per September 2025, total dana yang masuk ke kas BKSL itu udah mencapai 1,13 triliun rupiah. Ini bukan akrobat akuntansi, ini uang tunai beneran. Sinyal yang sangat kuat kalau Genting ini serius. Sampai di titik ini, ceritanya kedengaran bagus banget ya. Punya bank tanah raksasa yang nilainya kerendahan, tiba-tiba datang pembeli serius bawa uang triliunan. Kelihatannya nyaris sempurna. Tapi seperti yang kita tahu, di pasar saham, cerita yang terlalu sempurna seringkali punya tapinya. Jadi, apa nih masalahnya? Sekarang waktunya kita buka lemari dan lihat apa aja yang ada di dalamnya. Di bagian keempat ini, kita akan bahas sisi lain dari koinnya. Risiko-risiko signifikan dan sejarah kelam yang nempel di perusahaan ini. Ini dia daftar PR-nya. Ada sengketa lahan ratusan hektar sama negara terkait kasus BLBI yang belum beres. Perusahaan ini juga pernah ada di ujung tanduk, nyaris bangkrut di tahun 2021 sampai harus lewat proses PKPU yang berat buat restrukturisasi utang. Ditambah lagi masih ada berbagai kasus hukum soal tanah yang terus berjalan. Jelas ini bukan gambaran yang mulus. Dan sejarah PKPU itu nggak bisa dianggap enteng. Biar kita kebayang skalanya, lihat angka ini. Total klaim dari para kreditur waktu itu mencapai hampir 8,9 triliun rupiah. Ini menggambarkan betapa besarnya tekanan finansial yang pernah mereka hadapi. Oke, setelah kita lihat sisi terang dan sisi gelapnya, yuk kita coba satukan dua narasi yang saling bertolak belakang ini di bagian terakhir. Jadi, apa artinya semua ini buat seorang investor? Jadi, inti masalahnya di sini. BKSL ini punya dua wajah yang sangat kontras. Di satu sisi,
Dia itu tambang emas, punya bank tanah super besar yang nilainya jauh di bawah harga pasar, plus ada kesepakatan Genting sebagai katalis utamanya. Tapi di sisi lain, dia juga ladang ranjau, penuh dengan sejarah sengketa hukum yang rumit dan resiko finansial yang nyata. Keduanya adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kita. Setelah melihat semua bukti, baik yang positif maupun negatif, gimana kita harus melihatnya? Apakah BSKSL ini adalah harta karun terpendam yang tinggal menunggu waktu untuk digali? Atau jangan-jangan ini semua hanyalah sebuah jebakan yang dirancang dengan sangat indah? Jawabannya, seperti biasa di dunia investasi, mungkin tidak terletak pada apa yang kita lihat, tapi pada resiko apa yang bersedia kita ambil untuk potensi yang ditawarkan.